kita tempatkan pada tempatnya. Kawan dan akhwat sekalian, ada memang di antara sunnah-sunnah Rasulullah itu yang harus kita sesuaikan pada tempatnya. Gak bisa kita pahami langsung letter-lek secara zahir diamalkan ya, tanpa kita lihat faktor-faktor yang lain. Di antaranya adalah sunnah itu. Di antaranya adalah sunnah memakai sendal ketika sholat. Ya, betul ulama mengatakan sunnah karena itu perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Nah, ya, akan tetapi kita harus benar dalam menyikapinya karena dalam hal ini ada orang-orang yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ya, sebagian orang beranggapan oh ini sunnah maka harus kita praktekkan. Kalau nggak dipraktekkan berarti kita meninggalkan sunnah. Akhirnya ada yang hulu, berlebihan. Ya, kenapa ya? Karena kalau kita sholat pakai sendal di masjid umum itu kemungkinan dilarang. Jadi gimana? Jadi mereka sengaja menyiapkan sendal itu dua. Ya, ada sendal untuk di luar. Ketika di masjid mereka ada sendal yang bersih. Ya, jadi setiap mau sholat bawa sendal di tasnya atau gimana ya. Nanti selesai itu keluarkan sendal bersih di masjid, sholat pakai sendal yang bersih. Ini takalluf, ini hulu, ya. Bahkan khawatirnya termasuk dalam kebid'ahan. Karena Rasulullah itu nggak seperti itu sholatnya. Kalau beliau sholat pakai sendal ya sendalnya itu nggak diganti-ganti. Kenapa? Karena memang masjid di zaman Rasulullah lantainya pasir, tanah. Atau pasir kalau memang di Arab kan banyak pasirnya. Nah, ya, jadi ya seperti itu, bukan seperti kayak kita zaman sekarang ada keramik apalagi pakai sejadah, enggak. Maka Rasulullah nggak ada pakai dua sendal disiapkan seperti sebagian orang ada yang seperti itu misalnya. Ya ini salah. Ada lagi ekstrim yang lain. Kenapa? Beranggapan ini sunnah yang tidak layak lagi diamalkan. Jadi gimana? Tinggalkan. Tidak sesuai zaman. Barang siapa yang sholat dengan pakai sendal, ya zaman sekarang, berarti dia telah membuat kerusakan, ya membuat fitnah, berlebihan juga dalam menyikapi hal ini, sehingga seakan-akan kalau dilihat orang yang mengamalkan sunnah yang satu ini dianggap melakukan satu dosa besar. Ini juga tidak benar. Jadi gimana? Pertengahan saja. Ya. Nah, caranya kalau kita ada sunnah-sunnah yang seperti ini, ya memang sebenarnya betul sunnah, tapi bukan berarti kan Rasulullah itu nggak pakai sendal, ya. Sudah kita jelaskan dalam hadis Ibnu Majah tadi, Rasulullah juga pernah sholat tanpa mengenakan sendal. Artinya sholat nggak pakai sendal juga sunnah. Ya, sholat pakai sendal juga sunnah, nggak pakai sendal juga sunnah. Ya, jadi cara menyikapinya adalah kita lihat mana yang lebih mendekati kemaslahatan. Dan memang kalau kita lihat di zaman sekarang, kalau sunnah ini diamalkan saklek, ya, antum misalnya pakai sendal tiba-tiba langsung masuk masjid, nyelonong, selalu pakai sendal langsung tiba-tiba naikkan sendal antum ke sini, antum bisa dimarahi oleh pengurus masjid. Untuk nggak jadi ribut namanya, ya. Kita sudah tiap hari membersihkan, susah payah, tiba-tiba kita masuk masjid pakai sendal. Wah, ini luar biasa ya. Apalagi masjid orang umum sana yang memang belum paham sunnah satu ini. Wah, itu tambah ribut lagi nanti, ya. Tapi kalau seandainya memang bisa ya diamalkan, maka silakan. Ya. Kalau saya pribadi ya pernah sholat pakai sandal. Kapan? Ketika umroh. Nah, itu di Masjidil Haram karena bersih, ya. Biasanya, tapi kalau nggak bisa masuk, kalau kita di luar itu kan nggak harus lepas sendal. Jadi kalau masuk biasanya kita disuruh oleh penjaga askar itu kita perlu lepas sendal juga. Tapi kalau kita dapat di pelataran biasanya kan nggak perlu lepas sendal. Itu kadang-kadang kita bisa amalkan. Bisa kita amalkan, nggak usah dilepas sendalnya kita pakai. Ya,
Nah, tapi kalau di kita ini hampir kayaknya tidak bisa kita mengamalkan. Maka jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan, sekali lagi, betul sholat pakai sandal sunnah, tapi jangan sampai menimbulkan fitnah. Nanti ucuk-ucuk masuk ke masjid ya, mengotori masjid orang, ribut ya, bukan sholat malah nanti berantem ya, sibuk ya, orang tuh apa namanya, barbun yang nganter gue. Kenapa masuk pakai sandal? Ini sunnah. Dia nggak paham sunnah-sunnah. Ya Pak ya, maka jangan menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat dengan salah menerapkan sunnah. Allahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil juga kata para ulama adalah ya boleh masuk masjid dengan menggunakan sandal kalau memang sandalnya bersih, ya, bebas dari najis, dan kalau memang bisa, ya, kalau nggak bisa ya jangan. Sekali lagi kalau tidak bisa maka tidak diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, yang penting kita tahu saja bahwasanya Rasul itu pernah sholat dengan memakai sandal. Kalau bisa diamalkan silakan, kalau nggak bisa jangan sampai menimbulkan kemudaratan yang besar. Ingat bahwasanya ada kaidah fikih yang dijelaskan oleh para ulama, anna dar al-mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ingat kaidah ini kaidah yang luar biasa sekali untuk kita amalkan. Bahwasanya menolak kemudaratan lebih dikedepankan daripada mendatangkan manfaat. Mengamalkan sunnah ini ada manfaatnya nggak Pak? Manfaat. Tapi kalau kita amalkan menimbulkan kemudaratan, bentrok antara kita dengan pengurus masjid. Maka kata ulama ditolak kemudaratan, lebih afdal daripada mengamalkan sunnah tadi. Ya, ini adalah kita amalkan di setiap kehidupan kita. Sunnah apa saja? Ya, kebaikan apa saja yang kalau kita lakukan menimbulkan kemudaratan, maka lebih baik kita tinggalkan. Karena menolak kemudaratan lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Ya, dan dalil ini atau kaidah ini diambil oleh para ulama dari kisah Rasulullah yang tidak jadi merubah bangunan Ka'bah menjadi seperti bangunannya yang dibangun di zaman Nabi Ibrahim. Ya kan? Karena Rasulullah ingin sekali merubah Ka'bah seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, tapi batal dilakukan. Kenapa? Karena kalau beliau rubah, khawatirnya banyak orang-orang yang nanti keluar dari Islam. Ada mandorong di situ, menimbulkan fitnah. Beliau tinggalkan. Ya, padahal merubah Ka'bah itu sesuatu yang dianjurkan sesuai dengan kaidah fondasinya Nabi Ibrahim, bangunan Nabi Ibrahim. Tapi beliau tinggalkan untuk menolak kemudaratan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau salat ya sambil menggendong cucu beliau. Siapa? Umamah. Ya, Umamah itu anaknya Zainab. Ini di antara putri Rasulullah. Putri Rasulullah ada berapa, Pak? Ada berapa? 4. Yang pertama Zainab. Yang kedua Ruqayyah. Yang ketiga Ummu Kulthum. Yang keempat Fatimah. Harus diingat ya. Nah, cucu beliau dari Zainab itu namanya Umamah. Perempuan Umamah bintu Zainab bintu Rasulullah SAW. Nah, jadi kata Abu Qatadah Rasulullah pernah sholat sambil menggendong Umamah. Ya, ini dalil berarti bolehnya apa? Sholat sambil menggendong anak kecil ya. Wali Abil As bin Rabi bin Abdi Syams ya, dan Abul As bin Rabi bin Abdi Syams ya. Beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah apabila sujud beliau letakkan Umamah tadi. Kalau Rasulullah sujud beliau letakkan cucu beliau. Wa idza qama hamalah. Kalau Rasulullah mau berdiri beliau gendong lagi. Seperti itu terus. Ya, ketika beliau digendong, ketika mau sujud diletakkan dulu beliau sujud sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini hadis yang sahih dan mungkin kita pernah mendengar hadis ini bukan hanya baru pertama kali ini ya. Nah, hadis ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil tentang bolehnya menggendong anak kecil ketika sholat
ya diperbolehkan. Dan juga para ulama menjelaskan dari hadis ini berarti diperbolehkan ketika kita sholat itu untuk melakukan gerakan yang bukan bagian dari sholat. Ya, zahirnya seperti itu, hadisnya seperti itu, ya. Tapi sebagian ulama beranggapan hadis ini mesti ditakwil, kata mereka. Kenapa? Karena kan sholat itu adalah suatu ibadah yang kita dianjurkan, diwajibkan untuk khusyuk, tidak diperbolehkan banyak bergerak. Nah, kalau kita lihat hadis ini secara zahir, Rasulullah itu lumayan banyak ya gerakannya. Gendong. Jadi ketika sujud, letakkan lagi. Ketika mau berdiri, gendong lagi. Berkali-kali Rasulullah bergerak. Ya. Nah, maka banyak para ulama yang agak merasa hadis ini ada problem ya, ada muskilah seperti itu. Seperti Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id ya, menyebutkan beberapa takwil para ulama tentang hadis ini. Ya, nah itu juga Al-Imam Al-Qurtubi dia pernah mengatakan bahwa ikhtalafa ulama fi takwil hadzal hadis. Ulama berbeda pendapat tentang mentakwil hadis ini. Ya. Kenapa? Karena hadis ini secara zahir seakan-akan mengatakan kita dalam sholat boleh bergerak. Padahal kalau kita lihat madhab para ulama, mereka mengatakan bergerak terlalu banyak dalam sholat itu tidak diperbolehkan. Ya kalau geraknya banyak. Ya. Jadi masalah apakah cuma sekedar gendong itu gerakannya banyak atau tidak? Ini jadi permasalahan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita lihat secara zahir, ya, dan memang sebagian ulama juga memahami hadis ini secara zahirnya tidak butuh ditakwil, maka hadis ini sebenarnya dalil ya diperbolehkannya kita untuk melakukan beberapa gerakan di dalam sholat, dan itu tidak mengurangi kesempurnaan sholat kita. Ya, nah, cuma memang perlu dibagi, Pak. Dan para ulama menjelaskan gerakan di dalam sholat itu bermacam-macam. Atau sebelumnya kita datang dulu, gerakan itu yang secara umum terbagi menjadi dua, kata ulama. Gerakan ketika sholat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama al-harakatul lati min jinsis sholat, gerakan yang dia merupakan bagian dari sholat itu sendiri. Ya, gerakan yang dia bagian dari sholat itu sendiri. Contohnya apa? Mengangkat kedua tangan, ya, nunduk untuk ruku, berdiri, sujud, duduk di antara dua sujud. Itu kan gerakan-gerakan yang memang bagian dari sholat. Termasuk Pak menggerakkan jari ketika tasyahud bagi orang yang beranggapan itu sunnah. Ya, bagi sebagian ulama yang menganggap sunnah menggerakkan jari ketika tasyahud, berarti gerakan ini adalah bagian dari sholat. Maka nggak boleh kita katakan kenapa orang itu kok sholat gerak-gerak jari. Ya, padahal memang ada dalilnya, ada hadisnya. Jadi masalah khilafiyah, betul khilafiyah. Ada sebagian ulama yang beranggapan tidak disunnahkan. Ya, tapi pendapat yang lebih kuat sunnah. Gerakan jari sunnah. Ya, mau tidak gerak nggak masalah, mau gerak juga boleh. Ya. Maka sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi dan juga Al-Imam As-San'ani, mereka mengatakan sunnah itu kadang-kadang gerak, kadang-kadang tidak. Sholat zuhur nanti gerak, nanti sholat asarnya enggak gerak. Artinya kadang gerak, kadang tidak, seperti itu. Ya, jadi pendapat yang bagus. Allahu a'lam bishawab. Jadi ini enggak masalah. Gerakan-gerakan yang merupakan bagian dari gerakan sholat, ini sepakat ulama boleh. Jadi saya pertama, Pak, ya. Jadi gerakan yang memang bagian dari gerakan sholat ini sepakat ulama boleh, tidak ada khilaf di antara para ulama. Kalau gerakannya memang untuk sholat itu atau bagian dari sholat. Jadi yang kedua adalah gerakan laisat min jinsi sholat, gerakan yang bukan bagian dari sholat. Gerakan yang bukan bagian dari gerakan sholat, ya. Nah, yang ini terbagi menjadi 4. Gerakan yang bukan bagian dari sholat ini terbagi menjadi 4. Yang pertama
Al-qismul awwal yahrumu wa yubtilu shalah. Itu gerakan yang haram dan membatalkan salat. Yang pertama, itu gerakan yang hukumnya haram dan dia membatalkan salat. Apa itu kata ulama? Wa huwal katsirul mutawali li ghairi daruratin wa li ghairi maslahatis salat. Yaitu gerakan yang banyak yang berurutan. Gerakan yang banyak yang berurutan. Ya. Tanpa ada darurat dan bukan untuk maslahat salat. Tanpa ada darurat dan bukan untuk maslahat salat. Ya. Ini haram. Gerakan yang banyak dan berurutan banyak seperti itu. Dan tidak ada darurat, bukan karena darurat, bukan juga karena kemaslahatan salat. Ya, contohnya apa? Contohnya untuk salat di belakang. Ya. Di depan ada orang salat. Depan antum jadikan dia sutra. Ya. Tiba-tiba orang itu baru pergi. Wah, sutronya ke dinding depan. Jalan. Ya. Berapa langkah? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langkah sampai ke depan. Ya. Yang seperti ini banyak dan bisa membatalkan salat. Ya. Karena soal ini kan masalah salat. Kenapa? Sutra itu Pak sebelum kita mulai salat. Kalau sudah di dalam salat tidak perlu dicari-cari sutra itu. Tidak perlu dicari-cari. Ya, kalau sudah orang yang hilang sudah salat tetap aja mantap di situ. Betul, sebagai ulama yang mengatakan kalau ada sutra terdekat boleh bergerak, tapi itu sedikit Pak. Tapi kalau gerakan sudah panjang, nggak ada ulama yang boleh kan? Ya, ada sebagai ulama yang mengatakan boleh maju kalau tidak lebih dari 3 langkah. Tuh 2, 3. Tapi kalau sampai maju ke depan, tidak ada ulama yang membolehkan. Meskipun saya pribadi lebih merujukkan, meskipun geraknya sedikit, nggak usah gerak, mantap aja sudah. Ya, itu yang lebih dirujukkan oleh Syekh bin Baz. Ya, mantap sudah, meskipun sutranya berlari. Ya, makanya kalau bisa carilah sutra yang tidak bisa berjalan, agar itu nggak repot seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini yang pertama. Dan ini sepakat ulama. Ini jenis yang pertama ini ulama sepakat dia hukumnya haram dan membatalkan salat. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Taimiyah. Mereka sepakat ulama bahwasanya gerakan yang banyak yang berurutan tanpa ada darurat dan bukan untuk kemaslahatan salat itu membatalkan salat, hukumnya haram. Ya. Cuma memang ulama berbeda pendapat batasan banyak. Nah, jadi kan gerakan yang banyak. Cuma batasan banyak itu gimana? Oh, ini perbedaannya banyak juga. Dia mengatakan 3 kali itu sudah banyak. Dan mengatakan yang banyak itu kembali ke urf, ke kebiasaan kita. Yang mana sih banyak itu? Ada lagi pendapat yang lain banyak. Allah a'lam bishawab. Intinya kalau itu banyak maka tidak boleh, ya, dan bisa membatalkan salat. Jadi yang kedua, yukrahu fis shalah wa la yubtiluha. Gerakan yang makruh dilakukan dalam salat, tapi tidak membatalkan. Ya, makruh tapi tidak membatalkan. Apa itu? Wa huwal yasiru li ghairi hajah. Itu gerakan yang sedikit yang dilakukan tanpa ada hajat. Gerakan yang sedikit yang dilakukan tanpa ada hajat. Itu hukumnya makruh, Pak. Sedikit ya, dan tidak ada keperluan itu. Ini hukumnya makruh, ya. Bukan juga untuk kemaslahatan sholat, bukan. Contohnya apa? Megangin jenggot. Oh, Akbar. Insyaallah, mudah-mudahan jenggotnya banyak gitu ya. Posisi kecil. Subhanallah ya. Atau sebagian dilakukan oleh orang Arab yang pakai apa itu? Gutroh tutup bola. Ya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih kursi. Salah ya. Meskipun yang melakukannya adalah imam Masjidil Haram, enggak usah diikuti. Ya, Ustaz itu imam Masjidil Haram, Ustaz Masjid Nabawi, enggak usah diikuti Pak, namanya salah. Ya, mereka bukan dalil. Siapa? Sejak kapan? Dalil itu adalah perbuatannya imam Masjidil Haram. Nah,
Ya, bahkan ada yang dulu yang imam Masjidil Haram sekarang sesat. Ada. Kalau teman ada orang namanya Al-Kalbani. Kalbani itu dulu imam Masjidil Haram. Sekarang jadi artis. Selain berperan di iklan, subhanallah. Itu ditahdir oleh para ulama orang ini. Ya. Nah, ini nggak menjamin. Selama orang itu masih hidup nggak menjamin dia selamat dari fitnah. Kalau sudah mati dalam keadaan husnul khotimah sebagai ulama, nah itu baru nggak masalah, ya. Jadi jangan berdalil dengan sepersen orang ya. Hatta seluruh orang Arab seperti itu, kalau nggak sesuai sunnah kita katakan salah. Alhamdulillah kita salafiyun ahlus sunnah ini dalilnya qala Allah, qala Rasul, bukan Arab Saudi, bukan negeri-negeri tunda. Makanya sekali lagi jangan sekali-sekali berdalil pakai orang itu akan dikatain nanti oleh ahlul bidah. Ya, dikatain oleh ahlul bidah. Kalau dalil itu kan disotikan seperti itu. Untuk menegaskan bahwasanya itu sunnah, jangan. Kita katakan saja sunnahnya seperti ini. Ya, ini seperti kemarin bulan Rabiul Awal ya. Di segenap penjuru dunia kaum muslimin merayakan hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin bantah mereka, kita katakan, tuh Mekah Madinah enggak merayakan, berarti memang enggak ada salah. Ngapain berdalil pakai itu? Kalau jadi penguat boleh Pak, penguat. Tapi jangan jadikan landasan. Kalau satu saat nanti, iya di zaman sekarang Mekah Madinah dikuasai oleh negeri Saudi Arabia yang memang notabene mereka itu ahlus sunnah. Kalau suatu saat kita nggak tahu nih, ya, yang menguasai Mekah Madinah itu adalah orang-orang ahlu bidah. Mereka mengamalkan maulid Nabi di Mekah Madinah, lalu gimana? Apakah jadi dalil juga berarti kita merayakan? Nah, emang pernah? Siapa mengatakan? Ya, tidak ada menjamin di Madinah nggak ada kebid'ahan, ada. Di Mekah juga ada. Ya, seperti itu. Allah a'lam bishawab. Cuma memang dua kota suci itu lebih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding negeri-negeri lainnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini makruh ya, gerakan-gerakan seperti tadi, megang jenggot, megang baju ya, itu makruh seperti itu. Sedikit tidak ada hajat dan tidak ada maslahat. Dan yang ketiga, jenis yang ketiga, al-harakatul mubah, gerakan yang mubah. Ya, yang mubah. Apa itu? Yang gerakan yang sedikit kalau ada hajat. Gerakan yang sedikit kalau ada hajat. Ya. Maka ini hukumnya apa? Boleh. Contohnya apa? Garuk. Gatel Pak. Digaruk. Sedikit kan? Ada hajat dan ada. Supaya gatalnya hilang. Karena kalau nggak digaruk gimana? Gak khusyuk sama. Kalau gatel gitu kan, gak bisa cuma hanya dengan kita berpikir gatalnya hilang. Jadi garuk Pak, digaruk. Tidak masalah, boleh. Ya. Nah, para ulama memasukkan ke dalam bentuk gerakan yang ketiga ini yang Rasulullah lakukan, menggendong cucunya ini masuk dalam kategori yang ketiga. Berarti gak banyak salah? Enggak. Gerakannya ulama menganggap ini masih sedikit gerakannya. Ya. Dan ada hajatnya apa? Gendong cucu, daripada cucu nangis ngaku yang lain, lebih baik digendong. Jadi kalau untuk bawa anak, daripada anaknya ribut ngaku yang lain, gendong Pak. Ya, digendong. Itu ada hajat, boleh? Boleh. Ya, seperti yang Rasulullah juga pernah lakukan ketika beliau sholat, Aisyah nyetok pintu, beliau maju sedikit maju, buka pintu, Aisyah masuk. Sedikit gerakannya dan ada hajat. Atau jawab salam ketika kita salat, ada yang mengucapkan salam. Assalamualaikum, kita gerak, gimana geraknya? Ini jawab salam. Karena ketika kita salat Pak, ada orang salam, nggak boleh kita jawab Waalaikumsalam, batal. Jadi jawabnya dengan isyarat. Ini isyarat. Salam lagi. Itu boleh. Ini gerakan-gerakan yang tidak masalah, mubah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Yang keempat, al-harakatul masyru'ah, gerakan yang disyariatkan. Bukan hanya boleh, bahkan dia disyariatkan. Ya, apa itu? Itu gerakan yang sedikit untuk kemaslahatan salat.
Bahkan banyak pun kalau memang untuk kemaslahatan sholat, kata ulama nggak masalah, bisa dikatakan disyariatkan. Contohnya, kata ulama, bergerak untuk menutup saf yang kosong. Sholat jemaah ada satu makmum batal, keluar lagi, kan kosong Pak ya, kita maju, boleh nggak? Disyariatkan. Berdasarkan sabda Rasulullah, man wasala saf wasalahu. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungi, memberikan rahmat padanya. Kemudian contoh lainnya, bergerak untuk membunuh hewan berbisa seperti kalajengking atau ular. Ini disuruh kan oleh Rasulullah, dibunuh ketika kita sholat. Kita gerak, kita gebuk atau kita ini bunuh dia, itu gerakan yang masyru'ah, ya, tidak masalah dan dianjurkan. Seperti juga gerakan untuk menghalangi orang yang mau lewat di depan kita. Kita gerak, ya, masih mau gerak lagi, kita halangi lagi. Seperti itu. Ini gerakan-gerakan yang disyariatkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Atau gerakan yang sifatnya untuk menolong orang yang berada dalam kemudorotan. Misalnya kita sholat depan mimbar, ada anak kecil naik mimbar, ya, naik hampir jatuh, kita maju, kita ambil dia. Tidak masalah Pak, boleh. Ya, kita maju, kita selamatkan anak tersebut, boleh menyelamatkan dia dari jatuh misalnya. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bishawab. Ini gerakan-gerakan yang harus kita pahami bersama. Jadi ada 4 macam gerakan yang bukan bagian dari. Dipahami, insya Allah ini manfaat untuk kita bersama. Jadi kita paham mana gerakan boleh, mana gerakan yang tidak boleh, mana yang membatalkan dan mana yang tidak membatalkan. Allahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu sangat tawadhu. Buktinya beliau tidak segan-segan ya untuk menggendong cucu beliau, ya, mengajak cucu beliau seperti itu. Jadi tidak seperti sebagian orang yang segan dan seterusnya, ya, karena sebagai kepala negara, kepala pemerintah dan seterusnya akhirnya malu untuk mengasihi anak cucunya. Ini tidak dibenarkan, ya. Makanya Rasulullah SAW pernah menegur seorang sahabat yang tidak mau mencium anaknya. Jadi ketika Rasulullah pernah mencium cucu beliau, ada seorang sahabat, ada lupa namanya, ya, mengatakan kepada Rasulullah, ya, antum mencium anak-anak kecil? Ya, kalau saya kan pernah, kalau saya tidak pernah, katanya. Seakan-akan yang ingin beranggapan kalau nggak pernah mencium anak kecil itu laki-laki yang kuat, yang hebat. Tidak, ditegur oleh Rasulullah, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Ya, jadi mengasihi anak kecil, anak kita, cucu kita itu termasuk bagian dari hal yang dianjurkan di dalam syariat Islam, dan Rasulullah SAW telah mempraktikkannya. Barakallahu fiikum. Nah, Allahu a'lam. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir dari bab sifat salat ini. Beliau mengatakan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, i'tadilu fis sujud. Kata Rasulullah, sujudlah kalian, ya, dengan biasa-biasa saja. I'tidal itu apa? Pertengahan, jangan berlebihan. Ya, biasa-biasa saja kalau ketika sujud itu, ya. Maksudnya sujud yang memang sesuai dengan aturan syariat. Jadi i'tidal di dalam sujud maksudnya adalah sujud yang biasa, itu adalah yang sesuai dengan aturan syariat. Seperti itu kata para ulama. Jadi makna i'tadilu fi sujud, maknanya sujudlah seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, yang sudah kita jelaskan bagaimana sujud Rasulullah SAW, sujud di atas 7 anggota tubuh. Kemudian juga disunahkan untuk kita meregangkan tangan kita, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian beliau mengatakan lanjutan hadis ini, wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisatal kalbi, dan janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan tangannya di lantai, ya, seperti anjing yang membentangkan kedua kaki depannya di lantai. Jadi ketika sujud nggak boleh kita seperti ini, Pak. Ya, diangkat. Yang di lantai itu apa? Telapaknya saja, bukan lengannya.
Ya, jangan. Tidak diperbolehkan. Ini diantara tata cara sujud yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Ada beberapa faedah dari hadis yang pertama, tentunya disyariatkan sujud seperti sujud yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ulangi, sujud yang diajarkan Rasul itu adalah di atas 7 anggota tubuh. Hati-hati, jangan sampai ada anggota tubuh yang nggak nempel ke lantai. Ya, dahi dan hidung, jangan sampai hidung nggak nempel, Pak. Itu menyebabkan sholat nggak sah. Ya, tangan, kedua telapak tangan nempel. Jangan sampai kedua tangannya tidak nempel di lantai. Lutut, kedua lutut pun harus nempel. Jangan diangkat lututnya. Ya, susah juga gimana cara angkat lutut ya. Apalagi kalau yang diangkat lutut dan kaki. Wah, itu gimana sujud ya. Nah, jadi intinya apa? Sujud di atas 7 anggota tubuh ini. Ini wajib, hukumnya wajib. Ya. Kemudian yang antara sunnah adalah kita mengangkat siku. Jadi jangan dibentangkan di lantai, diangkat. Kalau bisa direnggakan ketika kita sholat sendirian atau jemaah. Kalau kita makmum ya sekedarnya saja. Yang penting jangan sampai di lantai sikunya, diangkat, tetap diangkat ya. Cuma agak dirapatkan sedikit kalau kita jadi makmum ya. Kemudian yang antara bentuknya sujud juga adalah menjauhkan antara lambung kita dengan paha. Jadi paha sama lambung itu jangan berdekatan, agak renggang. Jangan juga terlalu renggang. Ya, sekedarnya sewajarnya. Kemudian tangan kita sejajar dengan bahu atau daun telinga ketika sujud, terserah pilih yang mana. Jadi menghadap ke arah kiblat. Begitu juga telapak kaki kita tekuk sehingga jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Kalau bisa, kalau kakinya udah keras jangan dipaksa, nanti keseliu. Ya, sebisanya kita untuk menekuk jari-jari kita hadapkan ke arah kiblat dan tumitnya dirapatkan. Salah satu bentuk sunnah juga tumitnya dirapatkan. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang pernah mengatakan Rasulullah kalau sujud beliau merapatkan tumit beliau, bukan direnggangkan. Jadi dirapatkan kedua tumit. Ini sujud yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara faedah juga kata ulama dari hadis ini an-nahyu an basdil dhira'aini fi sujud, yaitu adanya larangan kita untuk membentangkan kedua telapak tangan kita. Ya, telapak kedua tangan lengan kita, dua lengan kita tidak boleh dibentangkan seperti ini ketika sujud. Kenapa? Karena kata ulama itu tanda malas, ya, dan juga bentuk penyerupaan terhadap apa tadi kata Rasulullah? Anjing. Anjing kalau duduk kan seperti itu kan? Gak ada yang dia duduknya seperti itu, anjing ya. Nah, kita dilarang oleh Rasulullah SAW menyerupai anjing karena anjing adalah hewan yang rendah, hewan yang kotor dan najis, ya. Maka kalau ada orang yang beranggapan anjing itu hewan yang bagus dan boleh dipelihara, ini salah. Ini salah satu bentuk kesalahan dan taklid terhadap orang-orang barat kafir. Ya, selucu apapun anjing tetap saja najis. Dan tidak boleh bagi seorang muslim memelihara anjing kecuali dia mau melihara pahalanya berkirot-kirot setiap harinya. Ya, kirot itu Pak satu gunung besar. Kalau pahala itu sudah banyak silakan. Masa ini udah banyak pahala sih. Ini gimana campuran ini ya? Ya pelihara anjing, peliharaan anjing. Ya, kalau kita takut pahala nggak ada, ini udah kebanyakan pahala. Jangan anjing berkurang setiap hari itu. Ya berapa kirot berkurang. Hitung saja kalau bertahunan. Ya berapa kirot yang habis dari pahala itu. Allahu a'lam. Kecuali untuk salah satu dari 3 hal. Yang pertama untuk dijadikan anjing berburu. Boleh. Jangan dibawa masuk rumah tadi. Ya, bikin kandang di luar rumah, masukkan di situ. Nanti kalau mau berburu, kita pakai berburu apa? Jangan berburu babi ya. Sebagian orang di dusun itu berburu babi dia. Subhanallah ya. Jangan. Kalau berburu apa? Terserah hewan-hewan yang ada di hutan yang halal untuk dimakan.
Ya. Yang kedua untuk menjaga kebun. Ya, kita punya kebun apa di sini? Kebun murai, kebun mangga, kebun apa, jeruk, kebun apa, atau kebun ubi dan seterusnya. Untuk menjaga dari hama kita pelihara anjing misalnya, hewan-hewan yang bisa merusak. Ya, diperbolehkan taruh di kebun itu nih untuk menjaga kebun. Atau untuk yang ketiga menggembala. Kita punya kambing ratusan, ya kita pelihara anjing untuk menggembala kambing-kambing tersebut. Jadi ketika mau dimasukkan kandang, anjingnya yang menggembala, baru kambing-kambingnya masuk. Itu juga diperbolehkan. Selebihnya nggak boleh. Selebihnya nggak boleh. Boleh nggak dikiaskan untuk menjaga rumah? Nggak. Ya, untuk menjaga rumah nggak ada dalilnya. Ya, meskipun ada orang yang berfatwa mengatakan boleh, tapi jelas tidak ada dalil, maka tetap masuk dalam umuman larangan. Ya, mereka tidak akan masuk di rumah yang ada anjingnya. Hati-hati Pak ya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil juga dari hadis ini adalah terlarangnya menyerupai hewan-hewan ketika sholat khususnya. Ya, dan di luar sholat pada umumnya memang kita dilarang ya menyerupai hewan, karena kita ini manusia, kedudukannya lebih mulia daripada hewan. Tapi memang yang banyak larangannya itu bapak-bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang larangan menyerupai hewan di dalam sholat itu banyak sekali. Contohnya dilarang kita meletakkan tangan kita seperti anjing. Contoh lainnya juga Rasulullah melarang kita menoleh ketika sholat. Oleh-oleh seperti menolehnya rubah. Tahu hewan rubah Pak? Rubah itu kalau noleh gitu ya. Cepat. Nah, itu dilarang kita untuk noleh-noleh. Kemudian juga dilarang sholat cepat seperti mematunya burung. Seperti burung yang mematu. Ya, sholatnya Allah, sholat cepat mematu-matu itu juga terlarang. Ya, kita juga dilarang sujud ya turun seperti itu, seperti turunnya onta. Nggak boleh, ya kan? Maka nggak boleh mendahulukan lutut. Yang didahulukan itu tangan. Karena onta itu kalau turun dia mendahulukan lututnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Intinya kita terlarang, ya dilarang untuk menyerupai hewan-hewan ini di dalam sholat kita. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah sampai sini kita istirahat sejenak, nanti baru kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke bab selanjutnya tentang wajibnya tumanina. Bab selanjutnya tentang wajibnya tumanina ketika rukuk dan ketika sujud. Ya, itu ada hadis tentang hal tersebut yang akan kita bacakan insyaallah. Barakallahu fikum. Insyaallah 10 menit lagi. Barakallahu fikum.
sambil break ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada kotak yang sudah jalan. Kotak yang sudah jalan ini kami khususkan untuk membayar utang pada toko material yang kami sampaikan kemarin itu. Jadi kotak yang berada di depan bapak-bapak tolong dimiringkan untuk pelunasan utang kepada toko material. Kemarin kita update utang kepada toko material itu 74 juta. Kami ulangi, kita punya utang kepada toko material yang kemarin materialnya kita pergunakan untuk pembangunan kota, yang sekarang kota ini sudah dipakai jadi 2 ruangan, terus ruangan halakoh, ruangan halakoh di terasnya kita bikin untuk 2 ruangan halakoh, terus kemudian di dalamnya 2 ruangan juga, jadi 4 ruangan, 4 tempat halakoh. Nah itu kita masih terutang 74 juta. Jadi kotak yang sudah dijalankan itu untuk pembayaran utang toko material 74 juta. Terus kemudian total yang masuk untuk pembangunan kotak yang berada di depan kita sudah masuk 358.192.000. Itu total sementara. Dan kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada bapak-bapak ibu-ibu yang telah menyisihkan sebagian hartanya, yang mengekalkan hartanya di jalan Allah untuk pembangunan kota yang sudah dipakai dan baru kita bangun. Mungkin itu saja informasi yang kami sampaikan. Oh iya, bagi yang ibu-ibu yang ingin ikut program berbagi sembako di sebelum Ramadan per bulan 25.000 bisa menghubungi Udara atau Wilayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Masuk bab selanjutnya tentang kata beliau bab wujubut tumanina fil ruku'i was sujud. Bab tentang wajibnya tumanina. Apa tumanina itu, Pak? Tumanina artinya apa? Khusyuk, tenang. Ya. Tenang, tidak tergesa-gesa, itu namanya atau arti dari tumanina, ya. Nah, jadi wajib kita untuk tenang, tidak terburu-buru dan tergesa-gesa fil ruku'i was sujud. Ketika rukuk dan ketika sujud. Beliau jelaskan rukuk dan sujud bukan berarti hanya dua hal ini saja. Kita juga wajib tumanina ketika i'tidal, ketika duduk di antara dua sujud, ya. Jadi beliau menyebutkan sebagian gerakan salat, tapi intinya seluruh gerakan salat kita wajib tumanina. Nah, beliau bawakan hadis Abu Hurairah di sini. Dan hadis ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah landasan dasar hadis ini yang dikenal dengan hadis musi salatahu. Hadis ini dikenal dengan hadisul musi salatahu. Ini adalah hadis yang dijadikan oleh para ulama landasan untuk menetapkan apa saja amalan-amalan salat yang merupakan rukun. Ya, jadi setiap yang disebutkan dalam hadis ini rukun salat. Yang tidak disebutkan bukan rukun. Ya, kecuali ada dalil lain yang kuat menunjukkan dia rukun. Ini hadis yang sangat luar biasa, Pak. Ini hadis yang luar biasa, ini faedahnya banyak sekali. Dan kalau membicarakan hadis ini, mensyarah hadis ini, ya bisa berhari-hari sebenarnya. Tapi kita tidak akan menjelaskan sampai detail. Kita jelaskan yang kandungan-kandungan zahir dari hadis ini, insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Kita baca, dia mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa shalla. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah pernah masuk masjid. Kemudian masuklah seorang laki-laki sahabat. Fa shalla, maka sahabat ini pun salat. Ya, di sini tidak disebutkan namanya. Dalam riwayat lain disebutkan namanya adalah Khalad ibn Rafi'. Khalad bin Rafi', seorang sahabat namanya Khalad bin Rafi'. Nah, beliau masuk, kemudian beliau salat. Tsumma jaa fa sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai, sahabat ini mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah bersabda kepada sahabat ini, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau salat karena engkau belum salat. Karena engkau belum salat. Maksud belum salat ini bukan berarti beliau belum salat. Sudah salat tapi salatnya tidak sah. Maka seakan-akan tidak salat. Ya. Faraja fa shalla kama shalla. Maka dia balik lagi salat, mengulangi salatnya sama seperti salat yang pertama dia lakukan. Tsumma jaa fa sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat dia datangi lagi Rasulullah, dia ucapkan salam lagi. Rasulullah kembali mengatakan, ulangi salatmu karena engkau belum salat. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali seperti itu. Ya. Setelah yang ketiga, dia mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, demi zat yang memutusmu, sungguh yang memutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa lebih baik dari ini. Ya, tidak bisa lagi sholat yang lebih baik dari yang dikerjakannya. Fa'allimni, maka ajarkanlah aku. Ajarkan aku tata cara sholat yang sah. Ya. Maka Rasulullah bersabda, idza qumta ila sholati fakabbir. Nah, perhatikan Pak isi hadisnya. Jadi yang disebutkan di sini seluruhnya rukun. Ya. Atau apabila engkau berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Berdiri, itu saja. Pertama berdiri untuk sholat. Yang kedua bertakbirlah. Ini namanya takbiratul ihram, rukun juga. Sudah 2. Ya. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian
kemudian bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Ya, ulama mensyarah hadis ini, maksud bacalah Quran yang mudah yang kau hafal itu adalah apa? Al-Fatihah. Karena tidak ada Pak surat yang lebih mudah dihafal daripada Al-Fatihah. Anak kecil itu biasanya surat pertama yang dihafal adalah Al-Fatihah. Apalagi kalau dia sering mendengarkan orang sholat, atau ibunya sholat atau bapaknya sholat sunnah di rumah misalnya mengajarkan, ya, itu Al-Fatihah itu mudah sekali untuk dihafalkan. Ya, jadi berarti rukun juga. Sumarka hatta tatma'inna raqib. Kemudian rukulah. Ruku berarti juga rukun sholat, ruku. Sampai engkau tumakninah, ya, dalam rukumu. Berarti tumakninah ketika ruku adalah rukun. Ya. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian angkatlah kepala, maksudnya bangkit dari ruku. I'tidal. Nah, berarti i'tidal juga rukun. Hatta ta'tadila qa'iman, ya. Sampai i'tidal dan tumakninah. Ya, bangkit dari ruku, i'tidal dan tumakninah itu juga rukun. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah. Sujud juga berarti salah satu rukun sholat. Sampai engkau tumakninah, ya, dalam keadaan sujud ini berarti juga rukun tumakninah dalam sujud. Sumarfa hatta tatma'inna sajidan. Kemudian bangkitlah dari sujudmu, kemudian duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud juga rukun. Ya. Kemudian juga tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Allahu a'lam. Ini rukun-rukun salat. Ya. Wa'al dzalika fi shalatika kulliha, dan lakukanlah hal-hal tadi di setiap rakaat salatmu, bukan hanya di rakaat pertama saja. Melakukan dua rakaat, rakaat kedua itu sama seperti rakaat pertama. Rakaat ketiga, rakaat keempat pun sama seperti rakaat yang pertama, mulai dari membaca Al-Fatihah sampai sujud lagi. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ini hadis yang mulia sekali Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana yang tadi saya singgung, merupakan hadis yang menjadi landasan besar di dalam masalah sholat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Banyak sekali ya faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, faedah yang paling besar adalah tadi sudah kita singgung. Setiap yang disebutkan dalam hadis ini adalah rukun. Dan apa yang tidak disebutkan dalam hadis ini bukan rukun kecuali, ada kecualinya, ada dalil yang kuat yang menunjukkan dia rukun. Paham Pak ya? Sekarang bertanya, kenapa kok bisa dikatakan semua yang disebutkan dalam hadis ini adalah rukun? Pertama, karena Rasulullah memerintah. Ya, diperintah oleh Rasulullah seperti fakabir, takbirlah, farka, rukulah, fasjud, sujudlah, perintah. Hukum asal perintah apa Pak? Wajib. Berarti wajib dan rukun. Ya. Yang kedua, kata ulama, Rasulullah SAW dalam keadaan seperti ini beliau ditanya dalam keadaan sahabat ini sangat butuh, ya. Dan Rasulullah ketika ditanya oleh seorang yang butuh jawaban, gak boleh beliau menunda jawaban, ya. Karena kalau beliau menunda jawaban berarti beliau menyembunyikan ilmu, dan haram bagi Rasulullah menyembunyikan ilmu. Gak mungkin juga, ya. Kata Allah kepada Rasulullah, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika. Wahai Rasul, kata Allah, sampaikan apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Fa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Kalau engkau tidak melakukan, maka berarti engkau tidak menunaikan amanat itu, ya. Tidak menyampaikan amanat risalah kepada umat manusia. Nah, makanya ada kaidah dalam usul fikih dikatakan takhirul bayan an waqtil hajati haram.
mengakhirkan penjelasan ketika orang butuh itu haram. Gak mungkin Rasulullah menunda. Nah, ketika Rasulullah harus menjelaskan, pasti Rasulullah akan menjelaskan yang minimal sholat sah itu gimana sih? Kalau maksimal sempurna banyak apa ya, penjelasan bisa panjang ya, tapi minimal sholat itu sah gimana sih ya? Berarti minimal disebutkan rukun-rukunnya. Makanya kata ulama, berarti yang Rasulullah sebutkan dalam hadis semuanya rukun ya. Kalau kurang nggak sah, harus dipenuhi. Maka dari sini ulama mengatakan berarti yang disebutkan dalam hadis semuanya rukun, yang nggak disebutkan bukan, kecuali ada dalil lain yang menguatkan itu rukun. Akan kita sebutkan nanti ada beberapa rukun yang tidak disebutkan dalam hadis ini, tapi ada dalil lain yang kuat yang menunjukkan dia rukun ya. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Wa faedah berikutnya kata para ulama, al-yuf'al dzalika fi kulli rak'ah. Perbuatan rukun-rukun ini dikerjakan di setiap rakaat. Dikerjakan di setiap rakaat ya, mulai dari baca Al-Fatihah sampai sujud tadi, itu dikerjakan di setiap rakaat. Nah, kemudian juga dalam hadis terdapat faedah berikutnya apa? Wajibnya berurutan ya, wajibnya berurutan. Karena tadi Rasulullah menggunakan kata-kata tsumma, kemudian ya, kemudian rukulah, kemudian bangkitlah dari ruku, kemudian sujudlah. Ini berarti harus berurutan. Gak boleh kita sujud dulu baru baca Al-Fatihah, baru ruku. Setelah ruku baru baca Al-Fatihah ya, baru sujud lagi. Gak boleh, harus berurutan ya. Allahu a'lam. Kemudian kata para ulama di antara faedah berikutnya bahwasanya ya, rukun-rukun sholat yang disebutkan dalam hadis ini tidak boleh ditinggalkan sama sekali, baik sengaja ataupun lupa. Kalau sengaja saya ditinggalkan, batal sholat. Kalau lupa gimana Ustaz? Harus dilakukan ya, nggak boleh dibiarkan. Contoh ya, ada seseorang selesai baca Al-Fatihah langsung dia sujud. Allahu Akbar, sujud, lupa rukuk dan tidak. Gimana? Nah, kalau makmum subhanallah, kata makmum, ingat ibu, saya belum rukuk, maka langsung dia ke posisi rukuk. Nantilah, biarkan saja rukuknya. Tidak boleh, batal. Kalau dia sudah ingat, sengaja dia tinggalkan, batal. Harus dia langsung istidrok ya, kembali lagi ke posisi itu ya. Ustaz, kalau lupanya lama, ingatnya lama, misal tadi dia langsung sujud, masih lupa, kalau sendirian misalnya, duduk di antara sujud lagi, berdiri ke rakaat kedua, baru ingat, kayaknya tadi saya belum ruku. Gimana? Maka berdirinya dia tadi dianggap rakaat satu lagi. Rakaat pertamanya tidak sah ya, berdirinya ini dianggap rakaat satu lagi ya, dia baca baru nanti dia ruku. Seperti itu kata para ulama ya. Begitu juga kalau dia ingatnya baru selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Allah, tadi di rakaat kedua lupa ruku. Gimana? Berarti bangkit lagi, berdiri, langsung rakaat kedua, bukan ulang dari awal, langsung rakaat kedua. Karena dia yang lupa rukunnya di rakaat berapa tadi? 2. Berarti yang 3, 4 itu semuanya batal. Jadi dia mulai dari langsung rakaat kedua, baru dia mulai lagi langsung 2, 3 dan 4. Gak perlu dia ulang dari rakaat pertama ya, kecuali ingatnya sudah lama, sudah salah, udah balik ke rumah, udah ngopi, baru ingat dia lupa tadi. Itu harus ulang baru. Kata para ulama. Allahu a'lam bissawab. Intinya rukun sholat itu nggak bisa ditinggalkan sama sekali meskipun lupa ya, harus dikerjakan. Allahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian di antara faedah berikutnya adalah
kita untuk mengajarkan orang yang nggak tahu dengan cara yang baik ya. Jadi orang sahabat ini nggak tahu, itu nggak langsung dibodoh-bodohkan oleh Rasulullah ya, langsung cuman nongol ya, sholat bermacam, ya seperti itu ya, tapi Rasul ajarkan ya. Bagaimana itu kita ikuti bagaimana Rasulullah mengajarkan sahabat. Jadi jangan langsung dihardik ya kalau ada orang yang salah itu. Kalau kita kan nggak emosi kadang-kadang, dan orang ini sholat aja nggak bisa langsung emosi. Jangan ya, ajari orang yang nggak tahu dengan cara yang baik. Kemudian di antara kaidah berikutnya kata para ulama ya, bahwasannya disunahkan bagi seorang yang ditanya tentang suatu perkara untuk menjawab dengan yang ditanya, dan kalau perlu ditambah dengan jawaban yang memang dibutuhkan. Seperti tadi kan sahabat tadi minta jelaskan bagaimana cara sholat. Rasulullah ajarkan ya, dan memang menyembunyikan ilmu itu salah satu dosa yang tidak boleh dilakukan. Kalau kita tahu ilmunya, wajib kita untuk jawab. Tapi kalau nggak tahu, jangan macam-macam ya, jangan sok-sokan tahu mau dijawab padahal nggak tahu jawabannya, seperti itu ya. Barakallahu fikum. Nah, dan berarti tadi sudah kita jelaskan apa yang tidak disebutkan dari hadis ini, di dalam hadis ini berarti sunnah. Maka dari itu kita katakan doa istiftah. Doa istiftah hukumnya apa? Sunnah, karena tidak disebutkan. Mengangkat kedua tangan mau ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika bangkit dari rakaat kedua, sunnah karena tidak disebutkan dalam hadis ini. Membaca kedua surat setelah Al-Fatihah, membaca surat lain setelah Al-Fatihah, ini juga sunnah karena tidak disebutkan. Bersedekah berarti sunnah karena tidak disebutkan di dalam hadis ini ya. Membaca doa ruku subhanallahil azim, membaca zikir i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, membaca zikir sujud, zikir subhanallahil a'la wa bihamdi, membaca zikir duduk di antara dua sujud ya, Allahumma ighfirli warhamni ila akhir, itu juga sunnah karena tidak disebutkan di dalam hadis ini kata para ulama. Allahu a'lam bishawab. Tasyahud akhir, tasyahud awal ya, disebutkan nggak Pak? Tidak, berarti tasyahud awal dulu emang nggak disebutkan, tapi tasyahud awal itu ada dalil lain yang memerintahkan ya, atau kita katakan secara umum tasyahud itu ada dalilnya. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk tasyahud sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, kata beliau, kana ya dahulu qabla an yufrad alaina tasyahud, sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud. Nah, sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud, kami itu membaca assalamu ala Allah, assalamu ala Allah atau yang setelahnya, intinya seperti itu. Intinya kami sebelum diwajibkan tasyahud, kami membaca bukan at-tahiyatulillah ya, bukan at-tahiyatulillah kami, atau at-tahiyatul mubarakatuh shalawatulillah, bukan itu yang baca sebelum tasyahud diwajibkan, tapi assalamu ala Allah ya, keselamatan bagi Allah, pada Allah enggak butuh ya. Itu karena belum diajarkan. Artinya sebelum diwajibkan. Kalau perkataan sebelum diwajibkan berarti setelahnya diwajibkan. Nah, ketika diwajibkan, doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah at-tahiyatulillah wassalawatu wathayyibat, atau dalam riwayat lain at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Nah, ini dalilnya berarti wajib, rukun kata para ulama. Tasyahud awal, tasyahud akhir itu diperintahkan wajib. Nah, cuma ulama membedakan kalau tasyahud awal itu hukumnya wajib bukan rukun. Kalau tasyahud akhir itu hukumnya rukun. Apa bedanya Pak? Tadi kita jelaskan rukun itu nggak boleh ditinggalkan meskipun lupa. Kalau lupa harus dilakukan. Tidak boleh hanya ditutup dengan sujud sahwi, nggak boleh, itu rukun. Kalau wajib itu kalau kita lupa maka
tetap sah sholat kita dan bisa kita tutupi dengan sujud sahwi. Nah, tasyahud awal itu hukumnya wajib. Tasyahud akhir hukumnya rukun. Kenapa kita bedakan padahal dalilnya sama? Dalilnya sama. Tadi hadis Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi kita bedakan karena di dalam tasyahud awal itu ada dalil Rasulullah pernah lupa tasyahud awal. Kemudian beliau langsung berdiri ke rakaat ketiga. Belum tasyahud awal, berdiri ke rakaat ketiga. Sampai selesai sholat beliau tidak menambah itu tasyahud awal, dibiarkan, tapi beliau ganti, beliau tutupi kekurangan sholatnya dengan sujud sahwi. Yang kata para ulama, berarti ini dalil bukan rukun. Karena kalau rukun pasti Rasulullah akan tasyahud awal, nggak mungkin ditinggalkan. Ketika Rasulullah tinggalkan dan diganti dengan sujud sahwi, itu dalil berarti cuma wajib, nggak sampai rukun. Tahu beda rukun dan wajib ya? Nah kalau tasyahud akhir nggak ada dalil Rasulullah sujud sahwi, ya beliau meninggalkan yang nggak ada. Jadi memang rukun. Tasyahud akhir itu rukun. Allah Ta'ala. Memang ada khilaf di antara para ulama, tapi ini pendapat jumhur. Kemudian salam. Salam ada nggak dalam hadis? Tidak ada. Apa hukum salam Pak? Rukun. Salam itu juga rukun. Kok bisa ada dalil lain? Rasulullah pernah bersabda, "Miftahus sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Kunci dari sholat itu adalah dengan cara bersuci. Ya. Kemudian tahrim itu maksudnya kita memulai sholat itu dengan takbir. Kalau nggak takbir nggak akan bisa dimulai. Berarti wajib takbir. Karena takbir juga ada dari. Dan ditutup dengan apa? Salam. Artinya kalau kita nggak salam, nggak selesai sholatnya Pak. Ya. Nah jadi harus dengan salam. Berarti wajib. Salam kata para ulama. Allahu a'lam bishawab. Dan rukun. Salam itu adalah rukun. Barakallahu fikum. Nah ini kata yang kita jelaskan tadi, ada dalil lain. Kalau nggak ada dalil lain, maka tetap hukumnya sunnah. Barakallahu fikum. Meskipun memang Pak ada beberapa khilaf di antara para ulama juga dalam beberapa poin di hadis ini ya. Di hadis ini ada beberapa poin, misalnya yang dipresiskan oleh para ulama adalah membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah termasuk permasalahan khilafiyah di antara para ulama. Karena kalau kita lihat hadis ini tadi, coba perhatikan lagi hadisnya. Apa kata Rasulullah tadi? Bacalah apa? Ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Rasul katakan baca Al-Fatihah enggak, tapi apa? Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ya. Sekarang kalau seandainya ada seorang mengatakan, Ustaz, bagi saya lebih mudah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Berarti boleh dong. Kenapa? Karena Rasul mengatakan bacalah mudah. Nah, dari sinilah para ulama berbeda pendapat, Pak. Ya. Ada dua pendapat. Pendapat pertama pendapat jumhur ulama. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ditambah lagi Zahiri, ya. Jadi jumhur ulama mengatakan apa? Membaca Al-Fatihah adalah rukun. Berdasarkan beberapa hadis. Yang pertama hadis yang setelah hadis ini, di bab yang tentang bab membaca dalam sholat itu apa hadisnya? Nah, hadis setelah hadis yang kita baca ini hadis apa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihah. Ya kan? Kata Rasulullah apa? Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ada siapa ya? Nanti akan kita baca hadis itu. Insyaallah kita syarah dulu. Ini dalilnya. Yang kedua, mereka berada dengan hadis musik sholat tahwid juga. Kenapa? Mereka baca hadis ini karena dalam riwayat lain kata mereka ada
Penjelasan bukan tambahan, penjelasan. Oke, di dalam riwayat ini kata Pak Rasulullah, bacalah yang mudah bagimu, yang kau hafal, yang Quran yang kau hafal. Tapi dalam riwayat lain ada tafsirannya. Maksud dari membaca yang mudah bagi kita itu adalah Al-Fatihah. Seperti dalam riwayat lain, riwayat Abu Dawud dan riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah mengatakan, "Tsumma qra' bi ummil Qur'an wa bima sya'allah." Kemudian bacalah Ummul Qur'an. Ummul Qur'an itu apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dinamakan Ummul Qur'an, dinamakan Ummul Kitab. Ya, itu Al-Fatihah. Banyak nama-namanya. Jadi ada tambahannya, Pak. Kemudian bacalah Al-Fatihah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ada dua dalil. Satunya mutlak, satunya muqayyad. Muqayyad atau mujmal dan mubayyan. Satunya mujmal, satunya mubayyan. Mujmal itu dijelaskan secara global. Bacalah ayat Quran atau surat yang mudah. Tapi dalam riwayat dijelaskan ternyata yang mudah ini maksudnya adalah Al-Fatihah. Maka dalil yang global harus dibawa kepada yang jelas. Seperti itu. Ini kaidah di dalam mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Jadi kalau ada dalil satunya global, satunya dijelaskan, kita mengamalkan yang dijelaskan. Ada dalil yang umum, ada yang khusus, kita mengamalkan, menguatkan yang khusus. Seperti itu. Ya, ini kaidah di dalam menggabungkan dalil-dalil yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Intinya wajib baca Fatihah rukun. Ini pendapat jumhur. Pendapat kedua, pendapat madhab Hanafi. Madhab Hanafi, mereka mengatakan tidak wajib baca Al-Fatihah. Yang wajib itu membaca Quran. Gak harus Al-Fatihah. Yang mana yang mudah? Apanya Al-Ikhlas? Yowis, baca Al-Ikhlas. An-Nas, silakan baca An-Nas. Ya, yang mudah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dalilnya adalah hadis musik salat tarawih. Kata mereka ulama-ulama mazhab Hanafi kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih tepat tentunya adalah pendapat mayoritas ulama karena kuat. Pendapat ini dalil-dalilnya kuat. Ya, barakallahu fikum. Nah, juga ada khilaf di antara para ulama membaca Al-Fatihah ini apakah wajibnya di setiap rakaat atau di rakaat pertama saja? Ada sebagian ulama yang mengatakan wajibnya di rakaat pertama saja, tidak wajib di rakaat berikutnya. Tapi ini juga pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang rajih adalah wajib dibaca di setiap rakaat. Karena tadi di dalam hadis dijelaskan, kemudian lakukanlah hal tersebut di setiap rakaat, termasuk baca Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Nah, jadi ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwasanya apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah rukun, ya. Apa yang tidak disebutkan maka itu bukan rukun kecuali ada dalil kuat yang menunjukkan dia juga rukun, seperti tasyahud akhir, ya, tasyahud awal itu wajib, kemudian salam, ya, ini ada dalil-dalil yang menguatkannya. Kalau tidak maka selebihnya sunnah saja, Pak. Kalau tidak dilakukan maka tetap sah sholat kita. Tapi tetap sekali lagi ya, ini poin penting, bahwasanya kita mempelajari fikih sholat itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah, bukan untuk meninggalkan yang sunnah, bukan. Sudah berarti kita yang rukun saja, yang sunnah dia penting sah, nah, ya. Itu hendaklah kita lakukan seluruhnya, karena sebaik-baik sholat adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Makin sesuai sholat kita dengan sholat Rasulullah, makin sempurna pahalanya. Jadi satu apa kita belajar ada rukun, ada sunnah, ya. Kita mempelajari ini, Pak. Nanti kalau kejadian kita sholat kemudian lupa baca surat setelah Al-Fatihah,
Ya, kita sholat lupa membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kita sholat lupa mengangkat tangan, Ustaz. Ya, gimana sholatnya? Maka jawabannya sah. Ya, sah, nggak masalah. Ustaz, saya lihat ada orang sholatnya nggak serkap, Ustaz. Allahu Akbar. Ya, rukuk, sujud, seterusnya. Sah nggak sholatnya? Jawabannya sah. Kenapa? Karena bersedekah sunnah. Ya, jadi jangan terlalu juga menilai orang. Ini sholatnya nggak selengkap, ini sesat. Ya, langsung dikatakan Syiah. Ya betul, memang Syiah di antara mazhab Syiah itu nggak sedekah. Ya, nggak seluruh Syiah juga, ya. Syiah itu di antara mereka juga khilaf-khilaf dalam masalah amaliyahnya pun mereka khilaf. Ya, firqah-firqah Syiah aja banyak. Ada Syiah Isna Asyariyah, ada Syiah ya Rafidhah, ya, ada Syiah Zaidiyah, ya, ada Syiah Nusairiyah. Macam-macam mereka itu. Dan di antara satu dengan yang lain juga saling bertikai. Ya, nggak bisa disamakan. Karena di sebagian kelompok mereka ada yang beranggapan nggak bersedekah. Tapi nggak semua orang yang nggak bersedekah antum hukumi Syiah. Hati-hati. Ya, di kalangan Ahlus Sunnah itu ulama-ulama dari kalangan Malikiyah biasanya. Mazhab Maliki itu memang sebagian berpendapat nggak sedekah. Nggak sedekah. Ya, nah ini pentingnya kita mempelajari mana rukun mana sunnah sehingga nggak cepat-cepat menilai ibadah orang itu nggak sah, dikit-dikit tidak sah. Ini yang penting. Ya, Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjut ke bab yang qiraah. Ya, ingin baca satu hadis ini dulu insyaallah tentang bab yang qiraah fi shalah, membaca atau bab bacaan dalam sholat. Ini banyak hadisnya. Kita baca hadis pertama dulu, ya, yaitu hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kata Rasulullah, tidak sah salat orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Dan ini dalil jumhur yang mengatakan baca Al-Fatihah adalah rukun salat. Jelas sekali, ya. Nggak sah. Maka dari itu pendapat yang tepat sudah kita jelaskan tadi, membaca Al-Fatihah adalah rukun, ya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Secara umum jumhur sepakat membaca Al-Fatihah hukumnya rukun. Cuma di perincian ada khilaf. Di perinciannya ada khilaf. Ya. Misal di antara perincian yang ulama jumhur khilaf. Apakah wajibnya membaca Al-Fatihah itu bagi semua orang yang sholat, imam, munfarid, dan makmum, atau wajibnya untuk munfarid dan imam saja, makmum enggak? Ini khilaf di antara ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan iya seluruhnya, mau imam, munfarid, makmum wajib baca Al-Fatihah. Tapi mayoritas dari jumhur tadi mengatakan wajib itu untuk imam, untuk makmum, untuk munfarid, dan makmum ketika sholat sirriyah. Adapun makmum ketika sholatnya jahriyah, maka nggak wajib baca Al-Fatihah. Ini pendapat jumhur, pendapat Imam Syafi'i yang qadim, pendapat Hanabilah, ya, pendapat Imam Malik, Malikiyah, dan yang lainnya. Sependapat dengan mereka. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ya, pendapat yang kalau saya sekarang masih menguatkan pendapat yang jumhur ini. Jadi wajibnya untuk makmum, munfarid dan untuk imam, munfarid dan makmum ketika salat sirriyah. Kalau salatnya jahriyah, kewajiban makmum adalah mendengarkan bacaan imam. Kemudian di antara perincian juga tentang basmalah. Apakah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Khilaf juga. Sebagian ulama menilai basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi nggak wajib dibaca, sunnah saja. Imam Syafi'i mengatakan basmalah bagian dari Al-Fatihah, jadi wajib dibaca. Saya
juga merujukan pendapat yang kedua ini, pendapat Imam Syafi'i bahwasanya basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, maka wajib untuk dibaca. Ya, cuma terjadi perbedaan lagi ulama, bacanya dikeraskan atau disirkan, dijaharkan atau disirkan. Pendapat yang lebih kuat adalah disirkan, tidak usah dijaharkan. Ya, nah ini perbedaan-perbedaan di antara para ulama tentang masalah bacaan Al-Fatihah. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini dulu ya pertemuan kita kali ini tentang bacaan. Insyaallah masih banyak hadis-hadis yang akan kita baca di bab tentang bacaan dalam salat ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan maka kita persilakan. Masih ada waktu 6 atau 7 menit. Masih ada? Sahih ya, hadis tentang Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunu al-abdu wa rabbuhu, atau ma baina abdi wa rabbihi wa huwa sajid. Keadaan yang seorang itu sangat dekat dengan antara dia dengan Tuhannya itu ketika dia sujud. Fa'akhiru fihi doa, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Hadis ini hadis yang sahih ya, dibawakan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi ini kan, hadis yang sahih. Jadi perbanyak doa. Mengkhususkan pada ini yang tidak ada. Yang mengkhususkan doa pada sujud yang terakhir ini yang tidak ada dalilnya. Jadi Rasulullah mengatakan perbanyak doa ketika sujud. Tidak ada kata-kata sujud terakhir. Dan ini kesalahan yang masih banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di tengah-tengah jemaah kita. Ya, kalau sujud terakhir itu lama sekali. Yang lebih fatal itu ketika dia jadi makmum. Ketika dia jadi makmum, imamnya sudah mau salam, dia baru bangkit. Ini keliru, salah. Ya, ini kesalahan, ya. Jadi doa di dalam sujud itu semua sujud, baik sujud yang pertama, yang kedua, ketiga, atau di keempat ya, rekannya itu kita dianjurkan untuk berdoa. Tidak dikhususkan pada sujud yang terakhir saja, atau dipanjangkan doanya di sujud yang terakhir saja. Tidak, sama. Bahkan kalau kita lihat zahir sifat salat Nabi SAW, beliau itu malah yang panjangnya biasanya di rakaat pertama. Rakaat kedua berkurang panjangnya, lamanya. Rakaat ketiga berkurang lagi panjangnya. Rakaat keempat berkurang lagi panjangnya. Ini kembali, rakaat pertama dia cepat sujudnya, rakaat terakhir dia panjang sekali. Ini menyelisih sunnah yang tidak dibenarkan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Silakan Pak. Kalau kita mau sholat jamak saja, jika sholat jamak langsung suara azan. Sholat pertama suara azan, setelah azan kita selesai. Sekarang sholat sunnah. Nah, kita melakukan yang kita laksanakan sebaiknya gimana? Sebaiknya maksudnya apa ya? Apa kita meneruskan untuk sholat yang kedua, kita kan jamak. Nah, atau kita tunggu dulu berjamaah. Kita safar, ya mampir di masjid misalnya. Kalau afdolnya, kalau kita sedang mampir di masjid, lebih baik kita ikut dulu jemaah yang ada di masjid. Ya, tergantung kitanya apa namanya jamaah apa. Kalau jamaah takdim misalnya antara zuhur dengan asar, kita jamaah takdim nih sampai ke masjid azan zuhur selesai, kita karena kita safar gak usah sholat sunnah rawatib, ya karena kita safar gak usah sholat sunnah rawatib. Nah ketika imam sholat zuhur kita ikut sholat zuhur, kita ikut sholat zuhur sama imam. Selesai imam zuhur pasti itmam ya 4 rakaat. Setelah imam salam kita langsung qomat dan sholat asar 2 rakaat. Tapi maksudnya itu kita kan sedang sholat,
baru masuk azan. Oh, kita sudah sholat duluan. Sholat kan? Berarti jamaknya jamak takhir. Takdim yang kita tadi. Kalau takdim kan belum masuk waktunya nggak boleh. Kalau jamak takbir kan belum masuk waktu nggak boleh. Kan masih waktu. Contoh. Itu kan maghrib. Kita kan masih waktu maghrib. Betul. Sholat. Kita sekarang sholat, azan masuk. Kita sholat apa itu? Jamak tadi. Sudah masuk atau belum waktunya? Kita sholat kan belum masuk, masih maghrib. Biasa. Kita sholat maghrib kan jamaknya. Belum masuk waktu, kan nggak boleh sholat maghrib. Kalau belum masuk waktu maghrib nggak boleh sholat maghrib, Pak. Bukan. Kita sholat maghrib, memang waktu maghrib. Waktu maghrib kita sholat maghrib. Iya. Azannya azan isya maksudnya. Belum waktu isya kan? Belum isya. Betul. Kita sholat maghrib. Iya. Betul. Nah, Di tengah-tengah itu azan isya. masa bisa. Betul. Paham. Ya. Yang seperti itu terserah. Ya. Kalau memang kita hajat kita mendesak untuk cepat, langsung kita sholat isya saja 2 rakaat pergi. Ya. Kalau hajat kita harus cepat. Kalau kan tinggal pesawat saat ikut jemaah, ya sudah. Selesaikan sholat maghrib, langsung jamaah sholat isya 2 rakaat, kita langsung berangkat. Tapi kalau nggak ada hajat mendesak, maka tetap lebih baik kita ikut jemaah. Tetap lebih baik kita ikut jemaah. Jadi tinggal kita lihat hajat kita mendesak atau tidaknya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Tapi minta maaf dulu saya. Saran yang usul. Kalau Ustaz menyampaikan ceramah, kalau yang diucapkan dalam bahasa Arab, tolong ditambahkan makna bahasa Indonesia. Mungkin banyak yang belum ngerti kan? Yeah. Contohnya tadi muntarik, muntarik. Apa munfarid? Oh iya. Munfarid itu sholat sendirian. Sholat sendirian. Iya, apa Pak ya? Betul. Ini kadang-kadang nggak sadar ya. Ini ternyata bahasa Arab. Munfarid itu artinya sholat sendirian, ya. Nah, masalah tanya saja Pak, kalau ya kadang-kadang udah terbiasa, saya pikir kita udah terbiasa ya mendengar kata-kata munfarid seperti itu. Munfarid itu sholat sendiri, imam paham kalau imam kan, makmum itu bahasa Arab juga sudah kan, cuma ada pikir dan ini. Atau lagi Pak ya, pada saat dia batal wudu tapi tidak mau rapat sofnya, karena ada sajadahnya, bagaimana hari ini? Tidak mau sofnya rapat. Susah juga, harusnya saat dirapatkan saja susah juga kalau dia apa? Ada sejadah ya. Pakai bawa sejadah pribadi maksudnya. Dia batal. Orang mau pakai segan ya kan ada sejadah. Ya, tetap rapat aja Pak, tetap rapat ada masalah. Ya, tapi sejadahnya nanti dibalikin sama orangnya. Jangan diambil ya. Tetap rapat meskipun itu sejadah dia pribadi ya. Apa untuk sholat pakai kaos kaki boleh, nggak masalah. Boleh sholat pakai kaos kaki diperbolehkan, ya sama seperti sepatu atau alas kaki, boleh. Kalau yang bisa saya sampaikan pada bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf kepada Allah saya bersyukur kepada Allah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.